Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semuanya, bertemu lagi dengan Umi Tianung hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang menjelajahi matahari, bumi, dan bulan. Oke, sebelumnya anak hebat, apakah kalian pernah melihat matahari terbenam dan terbit? Iya, apakah kalian melihat matahari itu bergerak? Jadi, sebenarnya yang bergerak itu matahari atau bumi? Oke, sekarang kita akan mengenali matahari, bumi, dan bulan untuk menjawab pertanyaan kita tadi. Sebelumnya, di sini ada 3 hipotesis pernyataan, di mana ketiga pernyataan ini akan kita tentukan pernyataan manakah yang benar. Yang pertama yaitu bulan dan matahari berputar mengelilingi bumi. Yang kedua, bulan mengelilingi bumi sedangkan matahari mengelilingi bumi dan bulan. Dan yang ketiga yaitu bulan mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari. Jadi untuk menentukan hipotesis yang manakah yang benar, jadi kita akan menjelajahi bumi, bulan, dan matahari. Oke, pertama kita akan mengenal bumi. Jadi seperti apa sih bumi itu anak-anak? Iya, bumi merupakan planet ketiga dari tata surya. Sampai saat ini, bumi satu-satunya planet ataupun tempat di dalamnya terdapat makhluk hidup, yaitu di mana tempat kita tinggal sekarang anak hebat, yaitu bumi. Ya, bumi merupakan satu-satunya planet sebagian besar permukaannya itu merupakan perairan, di mana sebanyak 70% permukaan bumi dilapisi oleh air. Sehingga keberadaan air inilah yang berperan penting bagi kehidupan di bumi kita. Jadi, bumi kita terbentuk dari bebatuan dan logam, sehingga bumi termasuk ke dalam kelompok planet bebatuan. Adapun ukuran dari bumi kita yaitu 12.700 km. Oke, kemudian anak-anak hebat, bumi kita mengalami 2 gerakan loh. Ternyata bumi kita itu mengalami gerakan. Ya betul. Gerakan bumi yang pertama yaitu rotasi, kemudian revolusi. Rotasi bumi adalah berputarnya bumi pada porosnya ataupun sumbunya, seperti yang kita lihat anak-anak hebat pada layar, di mana bumi kita berputar seperti gasing, berputar pada porosnya. Waktu yang dibutuhkan bumi kita berputar untuk sekali berputar pada porosnya yaitu 23 jam 56 menit 4 detik, yang kita bulatkan menjadi 24 jam. Artinya yaitu sama dengan satu hari. Kemudian arah perputaran rotasi bumi dari barat menuju timur. Kita lihat pada layar di mana bumi kita berotasi dari arah barat menuju timur, ataupun yaitu berlawanan arah jam. Meskipun bumi kita bergerak dan berputar, kita tidak merasakannya ataupun berputar-putar. Kenapa? Karena adanya gaya gravitasi bumi, sehingga kita tidak merasakan gerakannya dan putarannya. Adapun salah satu dampak ataupun akibat dari rotasi bumi yaitu pergantian siang dan malam, di mana pada saat bumi kita berotasi, bumi yang mengarah matahari keadaannya akan siang, dan sebaliknya bumi yang membelakangi matahari keadaannya menjadi malam. Gerakan yang kedua yaitu revolusi bumi. Revolusi bumi adalah bumi berputar mengelilingi matahari pada orbitnya, seperti yang kita lihat pada layar, di mana bumi kita berputar mengelilingi matahari. Lama perputaran bumi mengelilingi matahari itu disebut periode revolusi, yaitu membutuhkan waktu selama 365 hari, yang artinya 1 tahun. Selanjutnya kita akan mengenal bulan.
Bulan merupakan satelit alam dari bumi dan satelit-satelit alam terbesar kelima dari tata surya kita. Bulan merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, namun bulan dapat memantulkan cahaya dari matahari. Meskipun bulan terlihat putih dan terang saat kita melihat dari bumi, sebenarnya permukaan bulan itu gelap, sangat gelap. Adapun jarak bumi dari bulan sekitar 384.400 km. Oke, selanjutnya, mengapa bulan terlihat berbeda-beda saat dilihat dari bumi? Itu diakibatkan karena bulan juga bergerak dan berputar, sama halnya seperti bumi kita. Pergerakan bulan ada dua. Yang pertama, rotasi bulan dan revolusi bulan. Rotasi bulan adalah berputarnya bulan pada porosnya atau sumbunya. Arah perputaran bulan dari barat menuju timur, sama halnya seperti rotasi bumi. Sedangkan revolusi bulan yaitu pergerakan bulan berputar mengelilingi bumi pada orbitnya. Orbit ini adalah lintasan bulan ketika mengelilingi bumi. Orbit berbentuk oval atau elips seperti yang kita lihat pada layar. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk berotasi dan berevolusi itu yaitu sama, 29 hari, artinya 1 bulan. Jadi, akibat bulan berevolusi terhadap bumi, bulan juga mengikuti bumi mengorbit matahari. Seperti yang kita lihat pada layar, di mana pada saat bulan berevolusi terhadap bumi, bulan itu jadi ikut mengelilingi matahari. Kenapa? Karena bulan berevolusi terhadap bumi, sedangkan bumi berevolusi terhadap matahari. Akibatnya, bulan juga mengikuti bumi untuk berevolusi atau mengorbit matahari. Oke, sekarang kita akan mengenal matahari. Matahari adalah bintang yang menjadi pusat tata surya kita. Bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Seperti yang kita lihat pada layar, di mana benda-benda langit mengelilingi matahari. Artinya, benda-benda langit menjadikan matahari sebagai pusat untuk mengelilinginya. Itulah artinya, matahari adalah bintang yang menjadi pusat tata surya kita. Oke, sekarang kita akan lebih mengenal matahari. Di sini, matahari berdiameter 1,4 miliar kilometer. Kemudian adapun massa dari matahari yaitu 1,989 kali 10⁻30 kg. Selanjutnya, dekat matahari dengan bumi yaitu sekitar 149,6 miliar kilometer. Kemudian, matahari ini merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi, sehingga cahayanya dapat menerangi bumi pada siang hari dan panasnya dapat kita rasakan di bumi. Kemudian suhu dari matahari yaitu mencapai 5.500 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya yaitu tipe bintangnya. Matahari merupakan tipe bintang deret utama yaitu tipe G. Selanjutnya, matahari terbentuk dari hidrogen dan helium. Jadi matahari ini terbentuk dari gas hidrogen dan helium yang sangat panas, sehingga matahari biasa disebut dia dengan bola panas. Jadi komposisi dari matahari ini terdiri dari hidrogen sekitar 74% massa dan helium sekitar 24%. Dan unsur lainnya yaitu seperti karbon, nitrogen, oksigen, yaitu sekitar 2% massa. Oke, setelah kita mengenal matahari, bumi, dan bulan, jadi dapat kita simpulkan dari ketiga hipotesis ini, maka hipotesis ataupun pernyataan ketiga layak benar, yaitu bulan mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari. Jadi yang bergerak itu adalah bumi, bukan matahari. Sekarang ayo latihan soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan revolusi bulan? Yang kedua, bumi yang berputar mengelilingi matahari disebut. Yang ketiga,
Berapa waktu yang dibutuhkan bumi untuk memutari matahari? Ayo dijawab anak-anak hebat. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.